Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat untuk belajar? Pada pertemuan kali ini, Pak Mei akan menjelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala yang ada di SMP Negeri 1 Babat pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sekarang diperhatikan ya tinjauan harfiah. Ya, tinjauan harfiah itu wawasan dari kata wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu pandangan Wiyata Mandala itu adalah lingkungan sekolah. Jadi pengertiannya wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kalangan pendidikan pada umumnya dan perangkat atau warga sekolah pada khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di tengah lingkungan masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Tuntutan sekolah sebagai Wiyata Mandala. Ya, di tengah itu SMP Negeri 1 Babat. Di antaranya apa? Di antaranya ya memiliki sarana prasarana yang lengkap, tenaga edukatif, kepribadian tauladan dan mumpuni, memiliki lingkungan yang aman, tertib, rapi, dan nyaman, adanya partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat sekitar, adanya hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dengan para warga sekolah, terciptanya disiplin para warga sekolah mentaati semua peraturan dan tata tertib sekolah, tumbuhnya semangat peserta didik untuk maju, bekerja keras, dan belajar keras. Tuntutan sekolah sebagai lingkungan pendidikan, ya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan mengandung satu pengertian pokok bahwa sekolah mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses atau kegiatan pendidikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana, tertib, dan teratur sehingga usaha untuk menghasilkan tenaga-tenaga terdidik dan terampil yang senantiasa diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan dapat terwujud. Apa yang memotivasi belajar di kelas? Ruang kelas bersih dan rapi, sarana pembelajaran lengkap dan tertata rapi. Kemudian dilengkapi dengan gambar-gambar atau karya siswa atau beli kalender, jam dinding, dan kipas angin. Memanfaatkan tempat sampah yang tersedia pada masing-masing kelas. Bagaimana mewujudkan Wiyata Mandala? Nah, ada beberapa peran. Ya, peran kepala sekolah, peran guru, peran sivitas akademika, peran peserta didik, peran masyarakat sekitar. Peran kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas seizin kepala sekolah. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PRR, ya PMR, Paskibra, kesenian, dan lain-lain. Guru, ya, peran guru menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. Menjadi tauladan di masyarakat. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh sendiri-sendiri dan warga sekolah.
Kemudian peran sivitas akademika. Apa itu? Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Peran siswa, apa peran siswa? Ya, peran siswa. Peran aktif siswa dalam belajar secara tatap muka. Peran aktif siswa dalam belajar secara kelompok. Peran aktif siswa dalam belajar secara perorangan. Nah, ini gambar Bapak Kepala Sekolah ya. Ini dalam kegiatan GWS, Gerakan Wirausaha Sekolah. Dulu sebelum ada wabah pandemi COVID-19, ini selalu dilaksanakan pada hari Jumat. Jadi para siswa ya bisa berwirausaha, menjual makanan, menjual jasa, kemudian teman-teman, bapak teman-temannya, kemudian bapak ibu gurunya ya membeli, memanfaatkan jasanya. Kita lanjutkan. Peran aktif siswa dalam belajar secara tatap muka. Apa itu? Mengikuti penjelasan guru secara sungguh-sungguh. Kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting. Menjawab pertanyaan guru sesuai dengan pendapat yang dimiliki oleh siswa. Mengajukan pertanyaan bila ada hal-hal yang belum difahami. Kemudian mengemukakan pendapat bila dianggap penting. Ini ya. Kemudian kita lanjutkan ya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, ini ya diperhatikan. Ini ya upacara pada saat Hari Kartini ya. Kita lanjutkan. Peran aktif siswa dalam belajar secara kelompok. Ya, mempelajari dan memahami tugas yang diberikan kepada kelompok. Terus mengembangkan bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok dalam menyelesaikan tugas, misalnya buku-buku sumber. Kemudian mendiskusikan tugas tersebut dengan kelompok. Kita lanjutkan, aktif berperan dalam memberikan pendapat dan menarik kesimpulan. Kemudian melaksanakan tugas yang diberikan oleh kelompok. Kemudian tugas turut bertanggung jawab akan hasil kerja kelompok. Kemudian peran aktif siswa dalam belajar secara perorangan. Apa? Mempelajari dan memahami tugas yang diberikan. Kemudian memanfaatkan buku-buku sumber dari perpustakaan. Bertanya pada guru apabila ada hal yang belum dipahami. Kemudian berusaha sungguh-sungguh menyelesaikan tugasnya. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini ya kalian anak-anak sementara belajar di rumah dulu ya melalui ya dengan cara belajar online. Nanti Bapak Ibu guru kalian akan memberikan tugas secara online, baik nanti melalui Google Classroom atau Microsoft Teams, ada Zoom, ada WA, ada Edmodo, ada Kahoot dan seterusnya. Nanti tinggal Bapak Ibu guru mau memanfaatkan yang mana. Ya, banyak sarana untuk belajar secara online. Kita lanjut. Peran masyarakat apa? Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. PBM apa? Proses belajar mengajar. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Lanjut. Kemudian sikap siswa yang mendukung pelaksanaan wawasan wiyata. Apa? Hormat dan taat kepada guru, mematuhi segala peraturan dan tata tertib, memelihara kebersihan kelas, kebersihan halaman kelas, kebun, taman, kamar mandi, dan kamar kecil, menjaga keamanan, menjaga hubungan baik sesama siswa dan warga sekolah. Mekanisme pelaksanaan wawasan wiyata Mandala di SMP Negeri 1 Babat. Apa itu? Ada tahap preventif. Memelihara 7K, menciptakan suasana harmonis, membentuk jaring pengawas atau razia, mengisi waktu luang dengan eskul, menghilangkan bentuk perpeloncoan dalam MPLS atau MOS. Ya, kita tidak ada ya di SMP Negeri 1 Babat tidak ada perpeloncoan baik ketika belum ada pandemi COVID maupun sekarang. Apalagi sekarang ya kita tidak bertatap muka. Jaga ketertiban saat berangkat dan pulang sekolah. Tahap represif
berkoordinasi dengan pihak terkait jika terjadi kriminal, mendamaikan dan membuat iklim kondusif jika terjadi perselisihan, bimbingan dan penyuluhan, pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan, menetralisir isu negatif yang berkembang. Sekian itulah yang dapat saya sampaikan materi wawasan Wiyata Mandala ya. Jadi ya ini pesan dari saya. Jangan lupa di masa pandemi Covid ini ya sering-sering cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan ya dihimbau selama 12 detik. Ya cuci tangan yang baik, ya jangan hanya ya sekilas saja, hanya seperlunya saja, apalagi tidak pakai sabun. Pakai masker jangan lupa. Ketika keluar kalian pakai masker ya, pakai masker. Kemudian jaga jarak ya, jaga jarak, jangan sampai bergerombol dengan teman-temannya. Ya, ini untuk kebaikan kita bersama ya. Kalian menjaga diri sendiri juga menjaga orang lain. Olahraga ya, olahraga. Ini olahraga penting untuk menjaga imunitas tubuh. Makan makanan yang bergizi ya anak-anak. Makan makanan yang bergizi, ya perbanyak makan sayur, jangan sampai sayur itu kalian hindari. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.